Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dahlan Hasim M.Ed. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah dari kelas B Malam semester 2 dengan program studi pendidikan ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 18722 568 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi mengenai tentang mata kuliah ilmu pengetahuan sosial yang bertemakan prinsip pengorganisasian. Prinsip pengorganisasian pembelajaran IPS yang berorientasikan pada lingkungan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPS di persekolahan, terdapat beberapa persoalan pokok sebagaimana dikemukakan oleh Joro Dimek dan Walter C. Parker pada tahun 1993, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana merencanakan pembelajaran IPS, lalu ada apa saja yang menjadi sumber bahan IPS, lalu bagaimana proses pembelajaran IPS di persekolahan, dan yang terakhir bagaimana melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran IPS. Lalu ada persoalan pokok tersebut sudah barang atau harus mampu dijawab dan dipecahkan oleh guru-guru di lapangan sebagai pengemban kurikulum, yaitu dari mulai perencanaan, proses pembelajaran IPS, sampai pelaksanaan proses evaluasinya, sehingga proses pembelajaran IPS tersebut akan mencapai hasil yang optimal. Paling tidak, tujuan apa yang diharapkan melalui proses pembelajaran IPS dapat tercapai secara optimal. Lalu banyak hal yang terdapat ketika kita kembangkan mengenai masalah-masalah sosial yang kita anggap penting. Selain itu, kita dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Bukankah salah satu ciri pembelajaran IPS adalah dianggap sebagai hasil pembaruan adalah yaitu bahan pelajaran akan lebih banyak memperhatikan kebutuhan dan minat siswa, lalu bahan pelajaran akan lebih banyak memperhatikan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, bahan pembelajaran akan lebih memperhatikan keterampilan berpikir, khususnya keterampilan meneliti. Kemudian ada bahan pelajaran akan lebih memberikan perhatian terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan alam sekitarnya. Serta yang terakhir ada susunan bahan pembelajaran atau akan lebih bervariasi, mulai dari pendekatan kewargaan negara fungsional, humanistik, dan struktural. Prinsip pengorganisasian pembelajaran IPS yang berorientasikan pada disiplin ilmu. Itu yang A, pendekatan monodisiplin atau sering disebut juga sebagai pendekatan struktural, yaitu suatu bentuk atau model pendekatan yang hanya memperhatikan satu disiplin ilmu saja tanpa menghubungkan dengan struktur ilmu yang lain. Jadi pengemban materi berdasarkan ciri dan karakteristik dari bidang studi yang bersangkutan. Yang B, pendekatan interdisipliner, disebut juga pendekatan terpadu atau integrate approach, atau istilahnya digunakan Wesley dan Worksky, adalah correlation untuk pendekatan antar ilmu, sedangkan interrogation untuk pendekatan terpadu. Dalam pendekatan antar ilmu dikenal adanya core untuk mengembangkan yang berdasarkan pada pendekatan terpadu, integration approach, yang merupakan tipe ideal konsep-konsep dari berbagai ilmu-ilmu sosial atau bidang studi telah terpadu sebagai salah satu kesatuan, sehingga bahannya
diintegrasikan menurut kepentingan dan tidak lain atau tidak lagi menurut urutan konsep masing-masing ilmu atau bidang studi. Lalu yang C, pendekatan pengembangan perorganisasian cross-disiplin diistilahkan dengan jaringan kegiatan lintas kurikulum. Kegiatan jaringan lintas kurikulum ini bermanfaat untuk mengaitkan dua atau lebih mata pelajaran dalam satu sajian. Belajar mengajar yang utuh. Dengan adanya pendekatan ini, maka tumpang tindih antar pokok bahasan baik yang terjadi antara ilmu-ilmu yang ada dalam interdisiplin ilmu atau antar disiplin ilmu dapat dihindari sehingga dapat menghemat waktu dan menghindari kebingungan serta kejenuhan siswa. Prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran IPS menganut kognitif, berpandangan bahwa makna suatu realitas tidak terletak pada realitas itu sendiri, tetapi pada struktur mental atau skemata interpretasi yang terdapat di dalam pikiran kognisi manusia. Prinsip belajar sosial, social learning. Gejala kepatuhan warga masyarakat terhadap tata nilai masyarakat sehingga mereka berperilaku serasi dengan harapan-harapan sosial sesuai dengan peranan yang disandang oleh masing-masing warga disebut konformitas. Keunikan individual dengan pola-pola sosial budaya menyimpang dari norma kolektif terjadi manakala tingkah laku warga masyarakat yang unik tidak serasi dengan tingkah laku kolektif sehingga yang terjadi ialah non-konformitas. Sumber-sumber pembelajaran IPS. Sumber-sumber pelajaran IPS yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar lingkungan sekolah pada dasarnya merupakan sebuah sumber utama pembelajaran IPS yang dijadikan sebagai acuan pengembangan materi dari guru dalam pembelajaran IPS, atau bisa juga berupa segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran IPS, baik yang berada di dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitar sekolah seperti perpustakaan, lingkungan tata ruang sekolah, pasar, lembaga-lembaga sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar sekolah, atraksi atau pertunjukan budaya rutin yang ada di lingkungan masyarakat sekitar sekolah, peninggalan atau monumen sejarah yang ada di lingkungan masyarakat di sekitar sekolah, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat saya mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.